Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang massa atom relatif atau AR. Jadi massa atom relatif unsur X itu merupakan perbandingan massa rata-rata unsur X terhadap 1/12 dikali massa atom C12 dengan rumus sebagai berikut. Jadi rumusnya AR sama dengan massa rata-rata satu atom X, massa rata-rata satu atom X dibagi 1/12 dikali massa atom C12. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal. Jadi ada massa rata-rata satu atom unsur X adalah 6,64 dikali 10 pangkat min 23, ini pangkat ya, 10 pangkat min 23 gram. Dan massa satu atom C12 nya adalah 1,99 kali 10 pangkat min 23 gram. Nah, pertanyaannya berapa massa atom relatif AR unsur X tersebut? Nah, kita pakai rumus yang ini. Kenapa kita pakai rumus yang ini? Mudahnya coba kita lihat diketahuinya atau yang diketahui di dalam soal itu ada massa rata-rata atom X. Yang mana? Yang ini. Kemudian ada massa atom C12. Yang mana massa atom C12? Yang ini. Oke, berarti rumus ini cocok untuk soal yang ini. Oke, kita masukkan saja AR sama dengan massa rata-rata atom X per atau dibagi 1/12 dikali massa atom C12. Oke, berarti AR kita masukkan angkanya, massa rata-rata atom unsur X berarti 6,64 dikali 10 pangkat min 23 dibagi 1/12 dikali massa atom C12 berarti yang ini ya, 1,99 dikali 10 pangkat min 23. Oke, kalau udah seperti ini jangan lupa tambahkan gram. Gramnya bisa dicoret dengan bawah, 1023 juga bisa dicoret dengan atas bawah. Berarti tersisa 6,64 dibagi 1/12 dikali 1,99. 1/12 bisa kita rubah atau kita balik ya, jadi ke atas. AR sama dengan 6,64 dikali. Nah, ini kita pindahkan ke atas. Berarti kalau dipindah ke atas itu dibalik jadi 12/1. Nggak perlu kita tulis satunya, cukup tulis 12 aja. Berarti dibagi 1,99. Nah, dari sini ketemu berapa? Ketemu 40. Jadi massa atom relatif atau AR unsur X tersebut adalah 40. Kita lanjut. Nah, jadi di massa atom relatif atau AR itu ada dua rumus. Yang pertama itu tadi, yang kedua untuk menentukan AR unsur yang berada di alam dalam bentuk isotop, maka digunakan rumus yang berikut ini. Contohnya gimana Mbak Lian? Coba contohnya ada contoh soal isotop tembaga di alam terdiri dari 20% isotop Cu65 dan 80% isotop Cu63. Pertanyaannya, berapa massa atom relatif tembaga? Nah, oke, kita cari dengan rumus yang ini. Gampangnya seperti ini. Adik-adik bisa lihat soalnya yang diketahui di mana. Ternyata di sini ada diketahui persen 20. Berarti di sini juga ada persen. Kemudian ada Cu65, berarti di sini adalah massa isotop 1, yaitu 65. Terus yang kedua ada persen lagi.
Terus ada isotop Cu63, berarti ini merupakan massa isotop yang kedua. Berarti rumus ini cocok digunakan untuk soal yang ini. Oke, kita langsung masukkan, berarti AR sama dengan kita masukkan persen dikali massa isotop 1 ditambah persen dikali massa isotop 2. Oke, kita masukkan persen massa isotop yang pertama, berarti persen itu 20/100 dikali massa isotopnya adalah 65. Oke, kita dalam kurung ditambah persen yang kedua itu 80 dikali Cu63, berarti 63. Oke, setelah itu kita hitung dan hasilnya adalah kita hitung satu persatu ya, 20/100 dikali 65 ditambah 80/100 dikali 63. Jawabannya adalah 63,4. Nah, ini jawaban dari soal yang sudah dipaparkan. Jadi massa atom relatif tembaganya adalah 63,4. Contoh yang lain, kalian udah siapkan 2 contoh. Nah, 2 contoh coba kita analisa. Contoh soal yang pertama. Di sini ada isotop klorin di alam. Nah, ini mencari isotop klorin di alam itu terdiri dari 70% isotop Cl35 dan 25% isotop Cl37. Berarti ada persen, ada massa atom ya. Seperti rumus yang massa isotop, seperti rumus yang di sini. Berarti kemungkinan besar kita pakai rumus yang ini. Coba. Jika isotop Cl35 dianggap bermassa 35 SMA dan isotop Cl37 bermassa 37 SMA, berapa massa rata-rata satu atom klorin? Rumusnya cuma 2 ya, ini sama ini. Kalau ini dia tidak bisa karena harus ada C12, di sini nggak ada, berarti kita pakai rumus yang ini. Oke, kita masukkan, berarti AR sama dengan persen dikali massa isotop 1 ditambah persen dikali massa isotop 2. Oke, nah kita masukkan persen yang pertama itu 75, berarti 75/100 dikali massa isotop 35. Isotop yang pertama 35 ditambah persen yang kedua 25%. 25/100 dikali isotop Cl 37. Nah, ini biar lebih jelas. Oke. Berarti habis dari situ kita cari ketemu jawabannya. Jawabannya ketemu 2625 dibagi 100 ditambah 925/100. Nanti akan ketemu 35,50/100, berarti sama aja. Di sini nggak ada komanya ya. Berarti gini, 3550/100 berarti sama dengan 35,5. Nah, ini jawaban akhirnya. Jadi massa rata-rata satu klorin itu adalah 35,5 gitu. Ini untuk soal yang pertama. Coba kita beralih ke soal yang kedua. Boron terdiri dari 20% isotop.
B10 dan 80% isotop lainnya. Jadi ada 20% isotop B10 dan 80% isotop lainnya. Ini belum diketahui nih isotop lainnya. Biasanya coba kita perhatikan soal nomor 1 itu biasanya setelah persen disebutkan isotopnya, setelah persen disebutkan isotopnya. Nah, di sini belum diketahui isotopnya berapa. Tetapi di kalimat kedua coba lihat, perhatikan. Massa atom relatif boron itu 10,8. Disebutkan massa atom relatif boronnya. Jadi disebutkan. Jadi AR-nya sudah ketemu, tapi kita belum diketahui massa isotop yang kedua. Jadi kita disuruh mencari massa isotop yang kedua. Coba, berarti kita memakai rumus yang sama ya, rumus sebelumnya ya, karena ada persen dan ada massa isotop. Pertama ditambah persen dikali massa isotop kedua. Nah, di sini AR-nya udah diketahui berapa? 10,8. Berarti langsung kita masukkan aja 10,8 sama dengan persennya, kita masukkan yang pertama berapa? 20 per 100 dikali, nah B10 ya, berarti dikali 10 dalam kurung ditambah persennya yang kedua adalah 80, berarti 80 per 100 dikali, nah ini belum diketahui, kita anggaplah apa ya yang enak, B ya, kita anggap huruf B. Nah gitu, habis itu berarti kita bisa jadi gabung jadi satu, kita bisa gabung jadi satu, berarti 10,8 itu sama dengan ini ya, 20 dikali 10 200 per 20 dikali 100 200 per 100 ditambah 80 per 100, atau bisa kita ubah seperti ini, jadi digabung aja, jadi 200 ditambah 80B itu per 100. Nah, habis itu kita bisa ubah atau pindahkan 100 ini ke ruas kiri. Jadi kalau dipindahkan itu jadi dikali 10,8 dikali 100 itu jadi berapa? Jadi 1080 ya. 1080. Oke, 1080. Kemudian kita tulis lagi 200 ditambah 80B. Nah, kita akan mencari huruf B ya. Berarti kita pindahkan lagi nih angka 200 ke sebelah kiri, berarti jadi dikurangi karena di sini ditambah, berarti 1080 dikurangi 200 sama dengan 80B. Nah, bisa di situ 1080 dikurangi 200 berapa hasilnya? 880 sama dengan 80B. Nah, kita akan mencari B, berarti kita harus biarkan dia sendiri. Berarti 80 kita pindah ke ruas kiri. Kita pindah ke ruas kiri 80, kalau di sini dikali berarti jadi dibagi. Kalian taruh di sebelah kanan. 880 dibagi 80 itu sama dengan B. Berarti B sama dengan berapa B? 880 dibagi 80 itu berarti sama dengan 11 ya. B sama dengan 11. Berarti isotop lainnya yang belum diketahui itu adalah 11. Gitu.